Blitar Newsline ID, Senin 20 Februari 2023. Siang ini warga masyarakat lingkungan Tejo, Kelurahan Babatan Luingi bersama dengan LSM GPI, Gerakan Pembaruan Indonesia, melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi terkait keberadaan menara telekomunikasi atau tower yang diduga dapat mengancam keselamatan jiwa warga sekitar. Dalam orasinya, Ketua LSM GPI Jaka Prasetya menyampaikan bahwasanya dulu warga Tejo pernah melakukan aksi unjuk rasa karena tidak ada pendampingan dari lembaga, akhirnya kandas. Mana dulu masyarakat daripada Tejo sudah melakukan beberapa kegiatan aksi unjuk rasa, namun karena tidak ada yang mendampingi dari sebuah lembaga, akhirnya kandas. Terakhir ini ada perpanjangan izin pendirian tower yang mengakibatkan kembalinya keresahan warga di lingkungan Tejo, Kelurahan Babatan. Itu yang pertama. Ada beberapa hal yang menyebabkan warga resah. Yang pertama, keberadaan tower sangat mengganggu kelangsungan hidup warga sekitar dan mengancam jiwa warga lingkungan Tejo. Betul? Yang kedua, adanya pendirian tower ini menyebabkan warga di sekitar pendirian tower mengalami gangguan kesehatan. Yang mana gangguan kesehatan tersebut apakah disebabkan karena berdirinya sebuah tower atau karena memang ada hal yang lain? Itu perlu dilakukan penyelidikan. Dari tim medis kita akan mendatangkan tim medis independen untuk melakukan cek kesehatan terhadap warga terdampak. Selanjutnya, ada beberapa dugaan tindak pidana dalam pendirian tower, baik tindak pidana umumnya maupun tindak pidana korupsinya, yang nanti akan kita ungkap dan kita sampaikan di depan kepolisian. Hari ini ada warga yang juga resah karena jalan umum ini yang ke barat sama ke timur, di belakang sana dibangun sebuah tugu atau bangunan, yang mana sebuah tugu atau bangunan di tengah jalan itu bukan merupakan kategori sebagai fasilitas umum, maka perlu untuk dihancurkan. Betul? Tapi tindak kita negosiasi dengan pemerintah desa maupun dengan pihak kepolisian. Apakah tugu yang mengganggu jalannya ketertiban umum itu kita hancurkan atau mereka dengan sendirinya menghancurkan? Agus Sunardi selaku Kepala Kelurahan Babatan Luingi membenarkan adanya beberapa tuntutan warga yang pernah disampaikan kepada pihak kelurahan dan juga hari ini telah disampaikan kembali melalui unjuk rasa oleh warga RT 1 RW 9 di lingkungan Tejo, Babatan Luingi. Klarifikasi ya? Iya, itu yang pertama dari tuntutan dari pendemo atau perwakilan warga yang ada di Tejo itu berkaitan dengan adanya tower. Iya. Tower itu berdiri sekitar tahun 2006. 2006. Nah, kebetulan saya kan belum lurah sini. Oh, Pak iya. Ahmad ya belum sama sini. Oh, belum menjabat. Belum menjabat di Iya. sini. Di Nah, kebetulan pada waktu tahun kemarin 2002 ada perpanjangan tower. Perpanjangan izin. Perpanjangan izin tower. Izin tower ya. Perpanjangan tower itu memang izinnya kan dimulai dari awal. Di awal berdirinya sudah ada izin. Oh. Jadi kalau perpanjangan tidak akan mengeluarkan izin lagi. Oh, Nah, kebetulan pada waktu izin itu dari pihak provider itu langsung menemui dari ketua RW. ketua RW setempat Ketua RW di setempat di Tejo. RT 1 RW 9. Oh, iya. Dan pada waktu itu dari pihak provider itu memang ada istilahnya apa ya, uang kompensasi untuk warga yang terdampak sekitarnya. di sekitarnya. Iya. Itu namanya apa ya? CSR apa ya? CSR. Itu sekitar berapa ya? Sekitar 30 juta untuk warga terdampak. Oh. Kemudian dari pihak penyewa yang punya lahan Jalan. itu ngasih ke
lingkungan di situ sekitar 30 juta, totalnya 60 juta itu langsung diterima oleh Pak RW-nya. Pak RW sempat, sementara itu Pak RW-nya namanya lupa. Pak RW-nya namanya Pak Yudiono. Pak Yudiono yang waktu menjabat itu ya. Waktu menjabat itu. Pada waktu itu memang dari pihak provider itu uang segitu memang tujuannya yang pasti untuk apa dan hanya diberi masukan ini untuk bisa untuk kompensasi warga tempat, bisa untuk lingkungan, kegiatan sosial di lingkungan. Nah, kebetulan pada waktu Pak RW-nya menerima uang belum disosialisasi ke warga, itu digunakan untuk rehab musola. Oh, rehab musola. Kemudian bentuknya itu Pak RW sudah mau memberi sosialisasi ke warga, tapi ada salah satu stafnya itu nge-share di grup yasinan kalau menerima uang itu untuk membangun musola. Itu akhirnya terjadi permasalahan selisih pendapat. Itu masalah benar. Tuntutannya akhirnya sekarang tuntutannya adalah pencabutan izin tower. Ya. Itu bukan wewenang kelurahan, itu wewenangnya ada dari PTSP. Ya, itu yang berhak mengeluarkan izin. Ya. Kemudian yang kedua, tuntutan yang kedua adalah mengenai jalan. Jalan itu ada 3, itu jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Nah, kebetulan jalan desa yang ada wilayah 19 itu ada yang ditutup. Ada ditutup, akhirnya terjadi gejolak untuk membuka kembali. Kebetulan yang menutup adalah itu ada sebagian warga. Oh, sebagian warga yang tidak berkendak. Bukan dari kelurahan, Pak ya? Bukan. Oh ya. Justru kelurahan berarti tolong untuk dibuka kembali. Karena itu adalah jalan umum. Betul. Untuk kegiatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang jalan itu kami sudah sepakat untuk membongkar sepakat dari 3 pilar. Dari Babinsa, Kaptimas, kemudian dari kelurahan. Jangan kita bongkar. Kemudian yang keempat itu tuntutan yang keempat adalah untuk penggantian RT RW organisasi RT RW di wilayah Tejo RT 19. Akhirnya kami dengan Pak Camat sepakat untuk kita fasilitasi untuk supaya warga mengumpulkan warganya, membuat seperti musyawarah untuk pemilihan RT. Kami hanya sebagai fasilitasi saja. Seperti itu ya kasusnya. Ya, terus ini tadi langsung pendemo berlanjut ke Polres. Untuk katanya untuk mengadukan kasus uang dari CSR yang belum diberikan ke masyarakat. Oke, ya. Terima kasih. Demikian laporan dari Newsline ID Blitar.